ah bagaimana nih, masa pemain keturunan semua, nanti bibit-bibitnya gimana? Karena pemain asing semua yang main gitu. Buka kita itu kadang gini ya, cenderung anak-anak yang berkualitas di Indonesia nih, yang berbakat dan berpotensi itu rata-rata anak yang kurang mampu. Halo, kembali lagi di channel Raden History, dan kali ini gua bersama coach dari SSB di Palembang yang bernama Junior Soccer School. Dan kita langsung perkenalan saja. Ini gua datangin jauh-jauh loh ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe dulu. Nah, selamat siang Coach Oji. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga. Coach Oji, mungkin kita di awal perkenalan dari SSB-nya dulu nih. Biar orang semua pada tahu semua di sini. Ya. Jadi gini, saya salah satu pelatih di SSB Junior Soccer School, termasuk pendirinya juga sekarang. Oke. Jadi Junior Soccer School itu sebenarnya terbentuknya lama, tapi sempat vakum 2018 mulai aktif lagi. Jadi pada waktu itu ada salah satu pemain profesional juga, pemilik Junior Soccer School, tahu Bang Jarod, pernah bermain di Persija. Nah, karena kesibukan beliau, jadi beliau akhirnya vakum, dan akhirnya pada waktu itu diserahkan ke saya untuk mengurusi dengan tim kepelatihan lain lah bahasanya. Nah, di situ kita mulai bangun pada waktu itu 2018 itu dari nol. Oke. Dari nol itu dalam artian pada waktu itu ingat banget saya, pemain cewek sama cewek saya gabungin. Oke, cewek cowok digabung ya karena iya, karena kekurangan pemain nggak ada, dan itu notabene saya gratiskan. Oke. Tanpa pungutan biaya. Nah, pada waktu itu ya saya ngelatih dulu dengan satu pelatih gitu kan, ngelatih akhirnya setiap turnamen saya ikutin gratis. Jadi intinya itu berkorban dulu. Intinya benar-benar. Berarti duit dulu sendirian nih ya? Murni sendiri. Oke. Murni sendiri untuk beli peralatan seperti kun, bola dan lain-lain ya. Dua juga untuk pakaian dan lain-lain juga, itu semua saya gratiskan dulu. Nah, karena apa? Itu tercipta karena saya ini dulu pernah bermain di level Suratin. Oke. Nah, tetapi karena saya punya kendala, saya kena penyakit, akhirnya saya tidak bisa bermain lagi. Nah, tapi dalam hati saya itu saya pengen menciptakan pemain. Oke. Walaupun saya tidak bisa menjadi pemain, insya Allah anak didik saya ini akan menjadi pemain yang luar biasa di esok harinya. Nah, ketika mereka jadi, itu suatu apa ya, kesuksesan saya, kebanggaan pribadi saya, bahwa ilmu yang sudah saya kasih ke anak-anak ini berarti bermanfaat dan berguna untuk mereka. Itu loh. Nah, ingat dulu saya, itu anak-anak itu promosinya gini. Jadi anak-anak kampung saya ajak suruh yuk latihan. Nah, anak-anak inilah yang mempromosikan Junior Soccer School ini pada waktu itu. Jadi teman sekolahnya, yuk ikut yuk latihan. Nah, mulai di situ saya 1%. Dulu perlatihan itu 10.000 saya minta. Dulu banget dulu itu. Ya? Iya. Nah, semenjak euforia yang diciptakan oleh Pak Erick Thohir, saya ucapkan terima kasih dulu Pak Erick Thohir selaku Ketua Federasi yang sudah merubah mindset sepak bola bola Indonesia ya, warga Indonesia untuk sepak bola ya. Jadi sekarang saya bisa menaikkan harga SSB saya menjadi 15.000 per latihan. Bahkan sekarang ada uang bulanan juga. Udah ada uang bulanan. Jadi agak lumayan bernapas lah untuk apa ya. Walaupun memang uang itu tetap baliknya ke mereka untuk turnamen, untuk baju pertandingan. Mungkin baju latihan memang mereka buat sendiri-sendiri ya. Tapi kalau untuk baju pertandingan kan kita. Untuk beli kun, karena yang rentan itu kun sama bola itu mudah banget rusak. Itu 1 bulan tuh pasti ada 1 atau 2 bola yang mungkin udah nggak layak pakai. Tapi sebenarnya kalau dari segi SSB dalam usia taktikal diajarkan atau gimana sih Coach Oji? Nah, jadi di kelompok usia ini kita ada tahapan. Ada usia 6, 8, dia tuh jenjangnya beda 2 tahun, 2 tahun. Ada beda-bedanya. 6, 8, 10, 12 kadang sampai 15 ke 17. Seperti itu. Nah, kita ini sebenarnya masih mengadop namanya filosofi kita tuh Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia yang dibangun oleh Coach Danur Window. Nah, Villanesia ini formasi dasarnya itu 4-3-3, Bang Raden. Nah, 4-3-3 seperti apa? 4-3-3 diamond. Jadi membentuk diamond ya. Nah, untuk anak-anak usia 6 sampai saya bilang 10 lah ya. Itu anak-anak itu sebenarnya tidak boleh diajarkan taktikal atau skema dulu. Bahkan untuk fundamental dalam artian apa? Teknik dasar sepak bola seperti passing dan dribbling. Itu nggak boleh. Jadi tahapan mereka itu hanya bermain sepak bola. Mengenal sepak bola dulu. Bahwa dengan sepak bola bermain mereka senang.
Nah, dan tidak boleh itu untuk dilatih fisik karena masih otot-ototnya masih sangat rentan. Nah, jadi itu yang kita ajarkan. Ayo kita kasih bola bermain tapi dengan pengawasan kita. Jadi ketika nah itu salah. Cara nendangnya seperti ini. Nah, cuman basic-basic seperti itu dulu. Nah, ketika dia beranjak di 9-10 mulai kita latihan passing dengan kun seperti itu. Nah, 10-12 baru itu kan kalau untuk anak itu kan masih 7 lawan 7. Kalau 6-8 itu kan tanpa kiper. Tanpa kiper. Betul. Bola kecil berarti ya? Iya, bola kecil. 8-10 mulai ada kiper, masih gawang kecil ya kan, 7 lawan 7. Biasa formasi yang dipakai 2-2-2 apa 3-2-2 gitu kan. 3-2-1 seperti itu, 2-3-1 ya tergantung lah. Yeah. Nah, paling kita selaku coach itu kita mengajarkan mulai di usia 10-8 tuh ya passing yang benar tuh seperti apa sih, shooting yang benar tuh seperti apa sih, pakai kaki luar cara nendangnya seperti apa. Kalau shooting itu kan harus pakai kura-kura, tempurung kaki ya. Nah, kalau itu passing kita itu harus pakai kaki dalam, flashing. Nah, teknik-teknik seperti itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Mulai yang namanya dribbling dengan capping kanan, capping kiri seperti itu. Nah, itu dulu yang harus kita ajarkan, bukannya fisik kita gembleng, itu sangat salah. Jadi Villanesia itu jadi mengadop bahwa dengan latihan mereka dengan dribbling dan passing membawa bola itu udah sebagian dari fisik karena mereka udah bawa bola lari kan. Jadi nggak perlu lagi yang kita latihan fisik tanpa bola. Jadi memang mereka fisik udah pakai bola, mungkin udah 10-12 ke atas baru kita menggunakan tanpa menggunakan bola untuk latihan anak-anak. Seperti itu Bang Raden. Tapi tadi gue boleh tahu itu di Palembang di kota mananya nih Bang? Di kota Palembang. Di kotanya ya? Di kotanya ya. Oke. Dan sebenarnya kalau dari segi SSB ini yang gue pertanyakan adalah suka dukanya nih Bang. Wah. Suka dukanya di pelatih SSB itu seperti apa ya? Karena semoga saja nih ada yang nonton dari PSSI atau mungkin warga Palembang mungkin mau berinvestasi di Coach Oji. Ya jadi gini. Ya suka dukanya seperti saya bilang tadi ya, federasi atau ASKOT dan ASKAP itu memang tidak ada fungsi untuk membantu. Jadi memang betul-betul kita mandiri, mulai dari bayar sewa lapangan dan lain-lain, ikut turnamen. Jadi ASKAP dan ASKOT itu tidak ada kewajiban untuk membantu SSB. Nah jadi duka kita itu kadang gini ya. Cenderung anak-anak yang berkualitas di Indonesia nih, yang berbakat dan berpotensi itu rata-rata anak yang kurang mampu. Nah, kadang mereka terhenti gara-gara apa? Mereka tidak bisa bayaran untuk sekolah. Jadi mereka takut-takut. Nah, dan akhirnya saya cetuskan bahwa untuk anak-anak yang berkualitas yang kurang mampu saya gratiskan. Anak yatim itu saya gratiskan untuk bermain. Bahkan kadang kalau memang mereka punya kualitas, kadang saya belikan sepatu ketika nggak punya sepatu bola. Nah jadi hal-hal seperti itu Bang, karena dan juga kadang turnamen itu kadang ya ada yang mengadakan sekian ratus, ya kita kadang patungan dari orang tua, karena ada anak yang tidak mampu, ada yang mampu, terpaksa kita mainnya sistem change kayak gitu loh, kita switch dengan yang mampu, kita terpaksa kita minta agak banyak gitu loh, karena sistemnya subsidi silang ya? Ya gitu, karena kalau untuk saya pribadi saya harus nombokin terus. Nanti pintu saya pulang ke rumah nggak dibukain sama istri gitu. Nggak ngebul dong ya. Ya itu. Oke. Dan tapi pernah nggak sih Bang ada kejadian bahwa di SSB ini anak yang mohon maaf tidak jago lah dalam bermain sepak bola, tapi nggak mau Coach Oji harus mainin karena dari dana finansial. Jadi gini, inilah hal yang kadang saya dilematis ya. Kebanyakan anak-anak orang yang punya itu cara bermainnya kurang, tapi duitnya punya. Nah terkadang orang tua murid ini sendiri pinter. Sudah, Coach saya bantu sekian lah, saya bantu separuhnya lah, gitu kan. Ya kita selaku coach kadang mencederai sedikit play ya, tapi kita mau nggak mau kadang anaknya kita mainin. Kadang apa teman-teman yang lain, kenapa itu main, nggak jalan bolanya. Ya nggak mungkin kita mau berkeluh kesah ke siswa kita kan, seperti itu kan. Kita ya namanya ini kan cuman pertandingan biasa, kita bukan cari menang, tapi kita itu cari pengalaman dalam sepak bola. Paling kita seperti itu. Terkadang saya udah beberapa kali saya ngakalin, kadang saya buat tim A, tim B. Ada orang tua, kok coach anak saya dimasukkan ke tim B, itu kan tim-tim yang nggak bisa main. Nah kadang kan orang tua merasa bahwa anaknya udah hebat, udah pantas, udah layak, karena beda pandangan dengan pandangan pelatih. Dan nggak sedikit orang tua suka merajuk loh, suka ngambek sendiri ya, suka ngambek. Kadang
anak saya pulang aja lah kalau nggak dimainin. Nah, padahal kita itu kan mengajarkan. Makanya saya berbicara di sini, mohon seharusnya orang tua tuh serahkan saja ke coach, karena pelatih paling tahu, bertanggung jawab di saat mereka latihan dan mereka bertanding. Gitu loh, jangan mengintervensi pelatih, karena pelatih tahu yang terbaik untuk muridnya, gitu. Anak didiknya ya. Anak didiknya ya. Ya, seperti timnas sekarang lah. Sintayong lebih tahu lah ya. Betul. Oke. Ini pertanyaan yang mungkin gue terakhir nih, Coach. Iya. Dari sekarang federasi sudah mulai bangkit dengan pemain-pemain keturunan. Nah, kalau dulu bahkan banyak anak kecil, gue pengennya kayak Paolo Maldini, gue pengennya kayak yang berkarir di Eropa lah. Betul. Nah, kalau dari segi sekarang nih, melihat pemain-pemain keturunan kita, ada gak sih ketertarikan anak didik Coach nih? Yang pengennya gue mau jadi Tom Haye, gue mau jadi Martin Paes. Jadi sekarang gini, alhamdulillah setiap bulan itu ada anak didik saya yang baru malah. Mendaftar ya. Berarti itu sangat luar biasa. Berarti kan ya? Ini kan impact dari kestabilan dengan timnas senior ini sebenarnya merubah mindset ke bawah. Sebenarnya apa yang dilakukan Pak Erick Thohir itu sudah sangat bagus. Udah on the track banget. Karena apa? Setelah tim nasional kita berprestasi, trust mulai terbangun. Trust itu bukan hanya dari perusahaan, dari orang tua. Karena dulu, maaf ngomong Bang Raden, di kita dulu apa? Orang tua tuh pasti berbicara anak jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi pegawai negeri, ya kan? Tidak ada yang ketika ditanya anak jadi atlet. Karena pada waktu dulu ya, anak lu nanti jadi atlet, pensiun lu mau jadi apa? Tetapi dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan federasi yang sekarang ini, alhamdulillah orang tua udah mulai mau menginvestasikan anaknya ke sepak bola. Karena apa? Sekarang pemain-pemain tim nasional kita bermain di Eropa. Benar. Di Liga Italia, Liga Belanda, Liga Inggris. Nah, kestabilan ini yang saya ucapkan terima kasih untuk Pak Erick Thohir. Jadi gini, ada yang tanpa kita sadarin, Bang Raden ya. Dengan timnas senior kita sekarang ini, ketika kita menembus ranking 100 besar nanti, secara nggak langsung gerbang itu terbuka untuk menembus Eropa. Benar. Pemain-pemain yang sekarang ini ya. Iya, sekarang kalau kita berbicara, misalnya Indonesia terpuruk nih masih di atas 100 ya. Masih di bawah 100 besar ya. Sekarang adalah pemain-pemain di pelosok lah ya. Pemain-pemain anak bangsa ini yang kualitasnya seperti Ronaldo dan Messi. Tapi kalau terbentur regulasi percuma dong. Mereka tidak akan pernah bisa bermain di luar. Ya kan? Nah, kestabilan ini yang saya lihat dijaga oleh Pak Erick Thohir sendiri. Jadi timnas tetap berprestasi, grassroots baru berkembang. Nah, ya tanpa kita sadari, harus kita sadari pemain-pemain tim nasional Indonesia ini sekarang ini itu pemain-pemain usia muda. Benar. Contoh Martin Paes 27 tahun. Itu kalau kiper 10 tahun 37 itu masih bisa bermain. Jay Ises 23, Justin 21, Rizky Ridho 22. 10 tahun lagi, berarti 10 tahun yang akan datang timnas ini masih aman. Iya kan? Nah, sambil 10 tahun yang sekarang ini, mulai dari sekarang ini membangun grassroots. Nah, membangun sepak bola tuh nggak 1 tahun 2 tahun, Bos. Kalau ada yang berbicara Pak Erick Thohir belum membangun grassroots, ya belum kelihatan sekarang. Baru juga berapa kali? Nah, baru tahun dia baru setahun, nggak mungkin langsung menciptakan pemain seperti Messi dan Ronaldo. Nah, kita lihat itu di atas 6-7 tahun yang akan datang, itu akan baru tercipta pemain-pemain yang bibit-bibit baru yang akan berkembang secara nggak langsung dengan pemain-pemain yang bagus, mindset tercipta. Sekarang seperti Bang Raden bilang tadi, apakah ada? Sekarang udah nggak lagi. Dulu kita pengen kayak jadi Buffon, pengen jadi kasih, enggak. Sekarang anak-anak boleh Bang Raden survei. Mungkin teman-teman juga di rumah boleh survei ya. Sekarang tanya deh anak-anak di rumah pengen jadi siapa kalau kiper? Martin Paes. Back Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Abner, gelandang Tom Haye. Iya kan, striker siapa? Ranor Mangun, Rafael Strike. Nah, itu kan secara nggak langsung berarti anak ini sudah terdoktrin, termindset oleh Pak Erick Thohir bahwa pemain kita itu sudah mendunia. Bahkan sekarang siaran TV dunia pun menyiarkan tim nasional Indonesia. Pertandingan semua Indonesia gitu. Iya. Luar biasa. Nah, itu yang sangat luar biasa dan itu sangat berimpact. Walaupun PSSI tidak membantu secara material, finansial, tetapi secara nggak langsung, bahwa dengan anak-anak masuk itu menunjang juga ekonomi dari SSB saya seperti itu. Ada impact ya. Karena kan banyak juga nih yang berkata di bawah di media sosial, bagaimana nih, masa pemain keturunan semua, nanti bibit-bibitnya gimana? Ntar coba pemain bola jadi ntar pemain asing semua yang main gitu kan. Iya, karena kalau kita berbicara keturunan juga nggak haram kok. Kenapa? Pemain keturunan dia ada darah Indonesia. Nah, kita juga nggak pernah tahu, kita esok punya anak. Anak kita nikah sama orang Inggris, nikah sama orang Italia. Nah, sekarang dia bilang nggak boleh nih diaspora tetap orang. Ketika suatu saat kita punya cucu orang
separuh Italia, separuh Indonesia. Ketika cucu kita dibilang dia orang Italia bukan orang Indonesia, kita tersinggung gak sebagai kakeknya? Tersinggung. Nah, bukalah pikiran seperti itu bahwa mereka anak bangsa yang dilahirkan di luar negeri. Betul kan? Gitu loh. Ini mungkin nanti akan ada suatu tamparan. Saya yakin ini suatu tamparan untuk netizen yang mencibir diaspora. Suatu saat mungkin ada nenek mereka yang masih ada akan berbicara bahwa saya orang Indonesia. Gitu loh. Paham kan maksud saya? Nah, itulah. Oke, Bang Kos Oji. Terakhir harapan Kos Oji dari SSB kepada federasi, apa yang Abang harapkan untuk ke kota-kota kecil lah? Ya betul. Kalau untuk pribadi saya tidak butuh PSSI membantu saya bola, membantu saya uang, membantu saya saya tidak perlu. Bukan saya ada duit, bukan. Bukan saya sok hebat, bukan. Tetapi yang saya butuhkan di sini, mungkin untuk teman-teman semua ya, yang memiliki SSB ya, cuman satu, turnamen yang berjenjang, mulai dari kelompok usia itu kalau bisa diadakan setiap minggu. Karena apa? Kita latihan, ujiannya itu apa? Pada saat latihan, kira-kira materi yang kita ajarkan selama 1 minggu ini masuk nggak? Ya kan, itu kan menjadi catatan untuk raport kita. Tetapi kalau anak itu latihan-latihan tanpa pertandingan, sama aja kita belajar tanpa ujian. Benar. Iya kan? Kita nggak bisa mengukur kapasitas anak ini. Tetapi kalau PSSI atau dengan ASKOT dan ASKAP mengadakan turnamen yang sifatnya berjenjang, sifatnya selalu ada tiap minggunya gitu kan. Nah, kita kan bisa melihat nih perkembangan anak ini sejauh mana. Apakah anak ini konsisten, apakah ada penurunan ke anak ini gitu kan. Nah, dan saya pengen lagi liga ini bukan hanya liga-liga sekedar diadakan, tapi di situ turunkan scouting yang akan menarik anak-anak ini ketika ini anak terbaik dari SSB ini anak terbaik dari SSB. Nah, dibentuklah anak-anak ini tadi untuk tingkat Asprop. Jadi antar kabupaten itu diadakan. Dari hasil liga kecil ini tadi yang antar regional kecamatan ini tadi, mungkin antar SSB di Kota Palembang ya, kota saya ya. Nah, terpilihlah anak yang terbaik, baru diadu antar kabupaten, antar ASKAP atau ASKOT. Ya kan? Nah, yang terbaik dari ASKAP dan ASKOT ini dipilih lagi untuk jadi timnas provinsi. Nah, timnas provinsi nanti akan melawan apa? Antar provinsi-provinsi lagi. Nah, nanti terlihat kan pemain-pemain yang terbaik. Jadi bisa dicabut. Jadi nggak perlu. Jadi itu mengefisiensi pengeluaran juga PSSI sebenarnya. Benar. Secara nggak langsung PSSI tidak perlu menurunkan scoutingnya ke pelosok-pelosok daerah seperti Coach Indra Sapri yang lakukan dulu. Ya. Jadi cukup dia memantau dan melihat, ini anak terbaik, diambil, dijadikan satu. Nah, ketika dapet, saya cuma pengen satu. Kita sudah ada training center di IKN. Anak ini supaya nggak tersentuh dunia luar, di karantina di sana, dibentuk mental dan mindsetnya seperti itu Bang Radin, agar menjadi memang pemain sepak bola yang mendunia dan hebat, punya visi. Sekarang ini kan yang terjadi sekarang, maaf satu seperti saya bilang tadi, pemain yang berbakat di Indonesia ini kebanyakan orang tua yang kurang mampu, itu satu. Nah, ketika dia punya nama naik di kontrak 3 miliar, yang dia pikirkan apa, yang dalam otaknya apa? Membahagiakan keluarga dan orang tua dulu, betul nggak? Betul. Nah, jadi sudah nikmat seperti itu. Sudah, ini udah hasil maksimalku. Karena aku dari kecil susah. Ketika mendapat uang 3 miliar atau 4 miliar, wah itu suatu hal yang luar biasa. Nggak memikirkan lagi dia latihan. Yang penting aku udah dapat 4 miliar di kontrak tiap tahun, aku main, ya udah selesai, kelar. Melupakan bahwa kalau ketika kita bermain di luar negeri, seharusnya berpikir pemain kita sekarang. Contoh seperti Cristiano Ronaldo, punya Ferrari, punya Bugatti. Ya kan? Jangan punya jazz sudah puas, itu salah. Punya mobil jazz sudah puas. Nah, jadi tuntut dulu prestasi sejauh mungkin. Memang mungkin di Eropa sebelum kita punya nama, itu mungkin dari salary kita akan kecil. Tapi ketika kita selalu menanjak, tidak menutup kemungkinan suatu saat Indonesia sekuatnya itu bisa menembus sekuat Jepang sampai dengan 5-8 triliun, ya kan? Iya, amin ya. Sekarang kita udah 500 M nih. Iya. Oke, terakhir gue minta Bang Oji untuk mempromosikan SSB-nya. Ya, untuk teman-teman yang di seputaran Kota Palembang, saya memiliki SSB, sekolah sepak bola yang bernama Junior Soccer School, itu bertempat di Bukit Besar, di Kecamatan Bukit Kecil, 26 Ilir ya, tepatnya di lapangan sepak bola SMA Negeri 1 Kota Palembang. Terima kasih. Kalau ingin mendaftar dipersilakan ke sana langsung di hari
Kamis dan Minggu. Bang Untuk Raden latihannya sore, ya? ya Kamis dan Minggu sore. Oke, terima kasih Coach Oji. Sampai jumpa di Salam olahraga. podcast selanjutnya. Dan jangan lupa ya, kalau kalian yang warga Palembang, nanti ada link di bawah deskripsinya dengan nomor telepon Coach Oji juga mungkin, atau dari SSB-nya. Jadi kalau kalian yang warga Palembang, silahkan nanti daftar di sana ya. Pastinya ini akan memberikan dampak juga kepada pemain-pemain muda kita untuk berkarir, bersinar nanti untuk masa depan timnas Indonesia. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Okay. Thank you, Coach Oji. Ya, semoga. Kara.